Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esa Nurjana. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh dari ekonomi madhab klasik yang sangat terkenal, yaitu yang bernama David Ricardo. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini kita bisa lihat tentang biografi dari David Ricardo. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April tahun 1772 di London, Inggris. Ia merupakan anak ketiga dari 17 bersaudara. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang berdarah Portugis. Ayah David Ricardo bernama Abraham Israel Ricardo, ibunya bernama Abigail, dan kakeknya bernama Joseph Israel Ricardo. David Ricardo menikah pada usia 21 tahun dengan seorang wanita Quaker yang bernama Priscilla Anna Wilson. Dari pernikahannya ini diperoleh 8 orang anak. Namun pernikahannya ini tanpa persetujuan dari keluarganya karena alasan perbedaan sebuah agama sehingga dilakukan dengan cara kawin lari. David Ricardo meninggal pada usia 51 tahun. Ini dikarenakan David Ricardo menderita penyakit infeksi telinga tengah yang menjalar ke otak. Oke, kita langsung saja bahas yang selanjutnya. Bisa dilihat, ini pembahasan yang kedua itu mengenai karya ataupun karir dari David Ricardo. Tentunya kita bisa melihat bahwa karya tulis dari David Ricardo ini banyak sekali. Karena sejak saat David Ricardo berusia 14 tahun saja, ia sudah ikut ayahnya untuk bekerja menjadi seorang pialang saham. Dan pada saat David Ricardo berusia 27 tahun, semangat untuk mempelajari atau memperdalam ekonominya itu semakin tinggi setelah ia membaca sebuah buku karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations, di mana buku ini mengenai kekayaan bangsa-bangsa. Dalam buku ini diceritakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa itu bukan hanya bersumber dari emas, tembaga, logam, dan lain-lain saja, melainkan kekayaan bangsa-bangsa itu dilihat dari seberapa besar ataupun seberapa banyak hasil produksi yang dihasilkan suatu negara tersebut. Pada usia 42 tahun, bisa kita lihat, David Ricardo sudah menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses dan menjadi tuan tanah desa karena David Ricardo berhasil memberi perkebunan yang sangat luas yang diberi nama Gatcombe Park. Langsung saja ke karya tulis David Ricardo. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi pada politik dan perpajakan yang diterbitkan pada tahun 1817. Yang kedua itu ada pekerjaan dan correspondence, dan yang ketiga itu ada The High Price Bullion. Di mana The High Price Bullion ini dibuat oleh Ricardo karena pada saat itu di Inggris sedang terjadi inflasi dan David Ricardo menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi tersebut yang dituangkan dalam buku The High Price of Bullion ini. Jadi buku ini berisikan tentang bahwa penyebab inflasi itu dikarenakan Bank of England menerbitkan uang kertas itu terlalu berlebihan ataupun secara berlebihan. Yang selanjutnya ada essay on the influence of a low price of corn on the profits of the stocks pada tahun 1815, atau zaman sekarang ini banyak sekali yang menyebutnya dengan istilah the law of diminishing return, di mana the law of diminishing return ini adalah hukum pendapatan yang semakin berkurang ataupun hukum pendapatan yang semakin menurun. Lanjut saja, kita langsung ke pembahasan yang selanjutnya. Bisa kita lihat, di sini banyak sekali pemikiran-pemikiran dari David Ricardo. Yang pertama itu ada pemikiran moneter David Ricardo, di mana David Ricardo berpendapat sistem moneter itu harus menggunakan standar nilai tukar emas. Itu artinya uang yang beredar di suatu negara, baik dalam bentuk simpanan, baik dalam bentuk kredit ataupun pinjaman, dapat dikonversikan dengan harga emas yang sudah ditetapkan dengan tujuan agar harga emas tetap sama nilainya dengan nilai uang kertas. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada hukum pendapatan yang semakin menurun, yang tadi disebut dengan hukum the law of diminishing return, di mana hukum ini menyatakan bahwa jika satu macam input atau faktor produksi terus-menerus ditambahkan sedangkan input yang lain tetap, maka pada mulanya akan menghasilkan total produksi yang semakin besar. Akan tetapi, jika sudah mencapai pada titik maksimum, maka tambahan produksi akan semakin berkurang, sehingga menghasilkan output yang semakin menurun.
Yang ketiga, pemikirannya itu ada mengenai keunggulan komparatif. David Ricardo sendiri sangat mendukung tentang perdagangan bebas, sehingga dia mengembangkan mengenai hukum keuntungan komparatif. Pada bukunya yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation, atau disebut dengan prinsip ekonomi pada politik dan perpajakan, yang dibuat pada tahun 1817. Hukum tersebut menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada distribusi pendapatan. Pemikiran yang selanjutnya ada teori upah besi, di mana dalam teori ini upah itu ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan buruh. Yang selanjutnya ada teori nilai kerja, di mana di sini nilai tukar suatu barang itu ditentukan oleh ongkos ataupun biaya yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Yang ketujuh ada teori sewa tanah, di mana dalam teori ini David Ricardo berpendapat bahwa jenis tanah itu berbeda-beda. Ada yang subur, ada yang kurang subur, bahkan ada yang tidak subur sama sekali. Dan produktivitas tanahnya itu disesuaikan dengan masing-masing kategori tanah tersebut. Tanah yang subur maka akan mengeluarkan biaya untuk pengolahannya itu sedikit. Tanah yang kurang subur ataupun yang tidak subur maka akan mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanahnya itu semakin tinggi. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk mengolah tanah tersebut, maka keuntungannya itu semakin rendah. Dan semakin rendah ataupun semakin kecil biaya untuk mengolah tanah tersebut, maka keuntungan per hektarnya pun akan semakin tinggi. Jadi kesimpulannya, produktivitas suatu tanah itu sangat mempengaruhi untuk keuntungan tanah tersebut. Sekian dari saya, dari pemaparan materi mengenai David Ricardo tersebut. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai biografi, karir atau karya, terus dari pemikiran David Ricardo, keluarganya, dan lain-lain. Dan semoga itu menjadi pengetahuan baru buat teman-teman yang melihat video ini. Adapun kalau ada kata-kata yang salah ataupun informasi yang salah, mohon dikoreksi. Dan terima kasih atas waktunya. Saya Esa Nurjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.